korban. Baik, kalau begitu, kalau tadi ada pertanyaan atau saya membaca judulnya di sini adalah peran fungsi LPSK dan UPT PPPPA DKI Jakarta dalam melindungi anak korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Sebetulnya ada berapa sih jenis atau bentuk kekerasan? Ada yang tahu nggak? Ada tunjuk tangan? Ada yang tahu? Ya. Dua. Apa aja? Fisik dan verbal. Fisik dan verbal. Belum terlalu tepat. Ada lagi nggak yang tahu? Fisik dan psikis. Ya, silakan yang perempuan di tengah. Saya bukannya diskriminasi ya, tapi memang yang saya lihat yang perempuan cantik ini yang di tengah. Ada beberapa bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, verbal, kekerasan seksual, kekerasan dalam hubungan intim, yang dimaksud kekerasan seksual, kekerasan di tempat kerja biasanya. Oke, dia mengklasifikasikannya menjadi 5 ya kalau tadi saya bilang. Sebetulnya terima kasih, boleh tepuk tangan untuk semua penonton. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan sebetulnya bentuk kekerasan itu ada 4, ya. Jadi ketika kita mendapatkan pengaduan atau mendapatkan pengetahuan bahwa ada bentuk kekerasan, ada 4 bentuk kekerasan. Yang pertama adalah fisik, ya. Contohnya adalah dipukul, ditendang, gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kekerasan dalam bentuk psikis. Apa misalnya kekerasan dalam bentuk psikis? Bullying, rame-rame ngegebukin, psikis. Bullying kan itu. Psikis itu apa? Ancaman. Oke, apa lagi? Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu membawa kekerasan psikis, betul. Apalagi yang biasanya kita nggak sadari sih kita lakukan itu. Ayo, apa? Mengejek, iya. Itu kekerasan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita, ayo yang kalau masih ada yang mau meninggalkan ruangan biar nggak ganggu gitu ya. Kalau ngomong kan saya jadi apa? Oke. Kalau misalnya kita sering banget nih ya, apalagi kekerasannya tuh verbalnya seperti ini, semok, gitu ya. Kayaknya sih komplimen ya, tapi orang yang mendapatkan kekerasan tersebut itu lama-lama tidak nyaman, lama-lama terganggu. Nah itu udah masuk di dalam ranah kekerasan psikis. Jadi kita hati-hati. Ya, karena memang itu secara verbal atau psikis pun itu dapat merupakan kekerasan yang bisa dilaporkan. Ya, yang ketiga adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran atau eksploitasi. Ya, saya pernah punya kasus di mana ayahnya menjajakan anaknya untuk melayani teman-temannya. Itu eksploitasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan seksual sendiri. Kekerasan seksual itu adalah yang terakhir itu ada undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Mudah-mudahan sudah pernah membaca sehingga nanti kita bisa membahasnya di kelak kemudian hari. Karena di sini saya hanya akan membawakan sedikit, nanti kita diskusi aja di dalam diskusi kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Baik, next slide-nya. Nah ini kalau dilihat peraturan-peraturan kenapa UPT PPPA itu ada di DKI Jakarta, karena ini merupakan satu tanda bahwa negara hadir untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya. Kemudian next slide, ini juga masih ada aturannya, ada keputusan gubernur, ada instruksi gubernur. Di dalam bentuk-bentuk aturan yang ada di Pemda DKI Jakarta ini menyatakan bahwa perlindungan atas perempuan dan anak di DKI sangat-sangat penting. Next slide. Nah, apa itu PPPA? Kalau PPPA itu adalah Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Panjang ya namanya. Dulu namanya malah lebih panjang lagi. UPT P2 TP2A DKI Jakarta. Unit Pelaksana Teknis P2 TP2A DKI Jakarta. Nah, sekarang ini dikenal dengan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan salah satu unit pelaksana teknis. Jadi kami yang turun di lapangan. Kami turun di lapangan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak
di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pelayanannya ada apa aja? Ya, yang pertama adalah pelayanan pengaduan, pelayanan pengaduan, layanan hukum, layanan psikologi, layanan pendamping korban, dan layanan rujukan, baik itu medis, rumah aman, dan juga shelter secara gratis. Ya, jadi harusnya tidak ada lagi alasan kenapa penduduk Jakarta yang mengalami kekerasan, utamanya perempuan dan anak, untuk tidak mengadu. Tadi saya mendengarkan pertanyaan yang miris banget ya, bahwa ada kekerasan sehingga perempuan, kekerasan seksual sehingga perempuannya mencabut. Nah, yang harus diketahui teman-teman semua di sini adalah apa? Kalau delik itu pasti belajar ya delik ya. Bedanya apa sih undang-undang PKDRT itu, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya dipakai untuk melindungi perempuan, dan undang-undang perlindungan anak yang biasa dipakai untuk melindungi anak-anak korban, itu bedanya apa di dalam pelaksanaannya? Itu yang harus dipahami bersama-sama dulu. Kalau di dalam undang-undang PKDRT deliknya adalah delik aduan. Ya, jadi dia bisa berproses kalau ada yang mengadukan. Tetapi kalau delik anak itu adalah delik murni, sehingga nggak ada yang namanya pencabutan, nggak ada yang namanya perdamaian kemudian mencabut. Apakah ada kasus-kasus semacam ini? Ada. Ya, kami pernah menangani kasus di mana pelakunya adalah aparat. Waktu itu udah diberikan sejumlah uang, dilakukan persetubuhan dengan anak. Anak itu di usia 18 tahun, di bawah 18 tahun, dan yang masih dalam kandungan ya, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat itu sudah diberikan sejumlah uang yang cukup luar biasa sehingga dipaksa untuk mencabut laporan. Tetapi korban datang ke P2. Waktu itu saya cuma bilang begini sama bapaknya, Bapak, ini adalah kejadian yang kesekian di mana Bapak mencabut laporan tentang kekerasan terhadap anaknya, terhadap putrinya. Ya, waktu itu sudah dilaporkan dan berproses, ternyata dicabut oleh bapaknya. Dan sekarang ini kembali akan dilakukan hal yang sama. Saya cuma bilang begini, waktu itu ditemani sama psikolog, kita sama-sama approach bapaknya supaya apa? Tetap dilaksanakan pelaporan itu dan jangan dicabut. Saya cuma bilang begini, kita sebagai orang tua nggak tahu umur kita sampai kapan untuk dapat melindungi anak kita. Masa anak kita mau kita kawinkan dengan orang yang sudah melakukan kekerasan seksual? Iya dong, kalau tadi dibilang dia dikawinkan, artinya benar diperkosa seumur hidup. Itu. Nah, akhirnya dia lanjut dengan pelaporannya. Alhamdulillahnya, pelaku yang adalah aparat sempat ditahan loh. Jadi nggak mungkin ada kejahatan tuh yang tidak tertangani apabila memang di dalam prosesnya betul. Yang paling penting di dalam proses hukum itu apa sih sebetulnya? Yang membuat itu berjalan di dalam prosesnya. Alat bukti. Alat buktinya udah betul, kenapa mesti dicabut? Jangan terus. Dan kami bertanggung jawab untuk membujuk orang untuk dapat melaporkan kekerasannya. Karena kalau memang terbiasa diam, banyak sekali kasus-kasus yang lepas. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak tertangani dengan baik. Yang menjadi korban adalah si korban lagi kedua kali. Sudah sempat diekspos, mungkin sampai diancam-ancam, tapi yang terjadi adalah apa? Dicabut. Cuma gara-gara diganti kerugian. Cuma gara-gara damai. Ya. Waktu itu di kasus yang aparat itu tadi, uang perdamaiannya dianggap sebagai respons. Berjalan loh. Memang tidak lama hukumannya, tapi kan status orang itu berubah dari tersangka menjadi terpidana, kan selesai. Tersangka, terdakwa, terpidana. Perubahan status itu nggak main-main. Merubah itu lewat proses yang nggak gampang. Ya, nah itu dilakukan oleh PPPA. Next slide. Siapa saja klien kami? Nah itu ada perempuan dan anak dalam kekerasan dalam rumah tangga, yang mengalami kekerasan dalam pacaran. Nah, catat nih ya. Kadang-kadang ya kita nggak ngerasa jadi korban, men.
ya, perempuan-perempuan ditelepon sama pacarnya 25 kali dalam setengah hari, men. Atas nama cinta. Padahal apa? Itu bentuk-bentuk kekerasan yang mengintimidasi loh. Please dipahami, ya. Nggak ada itu cinta yang membabi buta dalam telepon mulu orang lagi. Ayo kamu di mana? Video call. Ini kali, ya. Nah, terus kemudian ada lagi kekerasan seksual, kekerasan fisik, ya, maupun psikis, termasuk di dalamnya tindak pidana perdagangan orang, ya, dan eksploitasi seksual, juga perundungan atau bullying. Next slide. Nah, ini data korban. Banyak nggak sih di Jakarta? Tahun 2002 saya di sini deh, kita bisa lagi melakukan rujukan keluar, ya, misalnya untuk rujukan antar provinsi yang diurus oleh Pemda DKI Jakarta adalah KTP dan TKP di DKI. Kalau di luar kita nggak bisa, kita akan merujuk sifatnya, misalnya kita merujuk ke UPT P2TP2A Bogor, ya. Kemudian ada lagi layanannya didapatkan langsung, bisa layanan hukum, layanan psikologi, dan layanan pendampingan korban. Nanti kalau misalnya kasusnya mandek, kita bisa melakukan case conference atau konferensi kasus, dan kemudian apa yang dapat kita lakukan di situ. Kayak kemarin itu ada kasus anak tiri, anak kandung dilaporkan oleh ayahnya bahwa itu dilahirkan oleh ibunya. Ya, sehingga itu benar-benar butuh 2P2 gitu, 2 wilayah yang berdiskusi tentang itu, apakah pasal 330-nya itu bisa dijalankan atau di drop saja gitu, ya. Karena dengan dan keamanan anak itu sebaiknya ada di mana, best interest of the child. Next slide. Nah, ini dia tahun 2023 sampai sekarang itu rata-rata 100-an kasus yang kami tangani. Next. Ini juga yang paling banyak adalah kekerasan seksual, 440 kasus. Next slide. Fisik juga ini merupakan hal yang banyak sekali dilakukan, 320. Next. Terjadinya lebih banyak di dalam rumah tangga. Ya, di dalam rumah tangga ada 743 kasus. Next. Nah, ini dia usia klien. Usia klien itu korban, ya. Yang paling banyak tuh 0 sampai 17 tahun. 679 kasus. Saya pernah dapat kasus pencabulan pada anak 1,5 tahun. Atau ini kasus yang sampai sekarang saya juga bingung, ya. Ada anak berkebutuhan khusus, disabilitas intelektual, nggak bisa ngomong, jadi cacatnya ganda gitu, ya. Kemudian datang dia dalam keadaan hamil. Diduga pelakunya adalah ayah. Di BAP diproses ayahnya, ternyata begitu anaknya lahir di apa tuh namanya, di tes DNA, pelakunya adalah adiknya yang sama-sama berkebutuhan khusus. Pusing kan? Complicated, ya, frustasi deh. Ulang lagi kan berarti prosesnya. Welcome to the jungle. Itu hukum, ya. Nah, kemudian kalau usia pelaku itu 25 sampai 59 tahun itu paling banyak, ya. Ada kasus itu tadi anak-anak usianya 343 atau 4 tahun, itu pelakunya adalah kakek tirinya. Itu juga sampai mati. Ya, itu juga maksud saya pelakunya tuh di usia-usia segitu tuh 59, ya. Next slide. Pendidikan klien. Nah, itu SLTA. Ada yang perguruan tinggi yang datang 167 orang, ada yang doktor, saya yang tangani. Ya. Kemudian ada kalau pelakunya tuh SLTA. Itu banyak. Ya, next slide. Ini juga pekerjaan pelaku tuh biasanya kalau klien itu pelajar, ya, yang paling banyak. Nah, pelaku ini nih biasanya pegawai swasta atau buruh, itu random. Biasanya mereka adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Karena itu tadi juga tukang AC bisa tiba-tiba jadi pelaku kekerasan seksual kepada anak dari tempat yang dibetulin AC-nya. Ya nggak nyana-nyana deh gitu, ya, maksudnya kira-kira siapa yang tiba-tiba kok bisa sih? Iya, kan ditinggalin, bapaknya pergi, ibunya pergi, anaknya sendiri. Tiba-tiba tukang AC datang, pernah nonton film porno nggak? Terus dia buka handphonenya. Rentan, ya. Jadi memang itu sangat-sangat rentan kondisi seperti ini. Next slide. Nah, ini ada kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani berdasarkan pelaku kekerasannya. Nah, yang paling banyak adalah suami, ya. Next slide.
Kalau dilihat, nah ini dia berdasarkan layanannya. Konsultasi hukumnya udah 3021 dilakukan oleh advokatnya. Jadi saya tiap hari itu bisa 1 klien sampai 9 klien saya pernah. Jadi selesai konsultasi 1 hari itu saya langsung rasanya pingin nyilem aja gitu ya. Karena kan kasusnya beragam. Ya, kalau misalnya kita terpapar dengan kasus-kasus semacam itu akan menyebabkan kita jadi burns out, dan kita juga kadang-kadang tidak punya judgment yang betul atas kasus itu, ya. Sehingga ini benar-benar dilihat bahwa banyak banget. Mudah-mudahan tahun depan ditambah advokatnya ya, karena memang, udah banyak banget klien saya, ya. Sampai saya udah nggak ingat nama, saya cuma ingat, oh yang ini ya, yang di ini sama bapaknya, gitu. Saya jadi ingatnya udah nggak nama, gitu. Kecuali yang viral, ya, saya ingat pasti namanya. Next slide. Nah ini kalau layanan psikologi itu yang paling banyak adalah layanan pemeriksaan psikologi dan psikososial, psikoedukasi. Karena ini sama pentingnya kita mengetahui lingkungannya yang membuat dia menjadi korban. Itu penting banget diketahui, sama pentingnya dengan menolong korban. Kalau misalnya dia tidak diangkat dari lingkungan itu, mungkin terjadi keberulangan. Itu sama pentingnya ya. Di dalam menangani kasus kekerasan nggak hanya cuma proses hukum yang penting, tapi pemulihannya yang paling penting. Karena di dalam undang-undang TPKS itu juga pemulihan menjadi dasar loh di dalam undang-undang itu, dan itu benar-benar menjadi meningkat di kasus kekerasan seksual. Banyak sekali perempuan, bukan anak, yang sekarang ini berani melapor karena mereka pakai undang-undang TPKS. Ingat nggak ada berita viral yang di Ancol, di Atlantis, ya, yang di ruang ganti terus di video? Itu kena pasal 5, saya yang tangani. Hukum loh, masuk loh pasalnya. Kalau dulu sebelum ada TPKS mau pasal apa coba? Mau pakai ITE belum ada transmisi. Akhirnya saya pakai pasal 5. Pasal 5 apa? Pelecehan non fisik dihukum, lumayan ya. Satu lagi berjalan, dikata-katain body ya, main badan ya, itu main fisik, dikata-katain lewat online WA, masuk itu pasal 5. Lihat nih ya, pasal 5 itu sudah bisa berlaku. Jadi sudah ada buktinya, putusannya ada. Kemudian next slide. Nah ini pendampingan lainnya itu juga ada 306. Nah ini kadang-kadang gini nih pendampingan korban ya, udah mau masuk rumah aman, tiba-tiba gini, aduh tunggu ya bentar ya, anak saya masih ada 1 lagi di rumah, saya mau ambil. Dia lari dulu si ibu, karena takut dipukulin, takut dibunuh. Dia lari duluan ke kantor kami, tapi anaknya masih ketinggalan 1. Nah itu biasanya kita bisa rescue juga, kita bantu, karena kan ada si ibu, bukan kita yang ambil sendiri ya. Next slide. Nah ini dia, sekarang ini posisi merah sama birunya itu sudah mulai setengah-setengah. Jadi mereka sudah berani melapor. Kerjaan kami dari layanan hukum makin berat, karena kami harus apa? Membangun pembuktian. Harus kita bantu korban sehingga unsur pasal terpenuhi. Karena itu tugas kita kan. Kita menguasai ilmunya, kita tahu unsur pasalnya, bagaimana kita tahu apa alat buktinya di pasal 184 KUHP. Kalau TPKS sekarang lumayan ya, cuma 1 alat bukti dan keyakinan hakim. Harus dibangun pembuktiannya ke arah sana. Jadi sekarang ini sudah hampir separuh per September 2023 ini 700 bahkan lebih banyak melapor kepada kepolisian, dan 524 itu tidak lapor. Biasanya kalau 524 itu bukan karena dia nggak mau lapor, tapi memang pembuktiannya tipis-tipis. Kalau saya pembuktian tipis-tipis, mendingan dia dapat pemulihan. Daripada dia penasaran, lapor ditolak, kita juga tahu bahwa ini kurang, alat buktinya nggak ngotot, tapi dia pulih dari kondisinya. Lebih baik itu memang untuk korban. Kami sangat berharap, apalagi misalnya pencabulan anak, antara pencabulan dan persetubuhan di visum et repertum nggak ada robekan. Kalau saya bahagia dong, anaknya nggak kenapa-napa kan, tapi kan anaknya trauma. Makanya harus dilakukan pendampingan psikologi. Next slide. Nah ini Jakarta Pusat ada 98 kasus, Jakarta Utara ada 138 kasus dengan 4 pos ya. Jakarta Barat dengan 6 pos ada 132 kasus, Jakarta Selatan dengan 4 pos ada 133 kasus, Jakarta Timur ada 176 kasus, dan dengan 5 pos
dan Kepulauan Seribu ada 2 kasus. Kepulauan Seribu ini juga nggak mudah ya, karena gini, biasanya itu tadi diperkosa, dikawinin. Kasian kan, karena itu lingkungannya udah kenal sama orang tuanya dari dulu, itu kan ya udah kawinin aja. Gitu. Ya, jadi memang itu hal-hal semacam itu sebetulnya harus kita harus kita lakukan betul-betul sosialisasi sehingga mereka tahu. Terakhir saya senang banget ada anak kecil, dia benar-benar ngomong, saya ini disodomi loh. Oh iya, nah dari situ terungkap ternyata, tapi didamaikan dengan si anak pelaku itu, anak pelaku ya, karena dia masih anak-anak. Anak pelaku itu disuruh pindah ke Jakarta, nggak mau lagi di pulau itu, karena anak ini memang ayahnya mengalami ODGJ, dengan dugaan ODGJ, sehingga anaknya itu demen banget nonton film yang bukan filmnya dia, ya. Kemudian next slide. Nah ini dia perempuan ada 496 kasus. Next slide. Ini ada kasus-kasus berdasarkan pos pengaduan. Jadi pos pengaduan kita memang rata-rata kasusnya banyak. Next slide. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan di dalam penyampaiannya. Baik, terima kasih Ibu Linda atas paparannya yang sangat menarik. Ini kelihatannya sudah ada yang siap-siap bertanya ya. Saya kasih untuk sesi pertama 3 penanya. Masih dapat hadiah dari yang penanya pertama sampai sekarang akan dinilai. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Kifari. Di belakang siapa? Ya, silakan. Sebentar ya. Tanya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Kifari, Fakultas Hukum semester 7. Materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Linda tentang kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara kekerasan terhadap anak dan perempuan, ini pasti tidak akan bisa selesai gitu, karena ada aja kasusnya pasti, tidak bisa dihapuskan. Bisanya untuk mengurangi aja boleh. Kalau misalkan ada kasus dari yang viral, yang mungkin salah satu kita pernah mendengar juga, ada pemerkosaan terhadap ibu kandung dan juga si anak ini bernama Rangga menyelamatkan ibunya dan akhirnya dilakukan tindak kekerasan dan akhirnya anak ini meninggal untuk melindungi ibunya dari pemerkosaan. Nah, di pelaku ini kalau misalkan kita lihat ada 2 tindakan yang dia lakukan. Pertama pemerkosaan terhadap ibu kandungnya, lalu kedua kekerasan terhadap anak yang melindungi ibunya dari pemerkosaan lalu meninggal. Anak ini berusia kurang lebih kelas 1 SD atau 2 SD itu, yang usianya mungkin 7-8 tahun ibu ya. Kalau misalkan dilihat dari kasus tersebut, UPT PPPA menindaki seperti apa untuk kasus anak yang meninggal ini kekerasan dulu. Dalam hal ini kan ibu kandungnya juga mendapatkan psikis yang luar biasa kan, karena melihat anaknya meninggal, menyelamatkan dia dari kasus pemerkosaan. Apakah ada upaya psikologi dari UPT PPPA untuk ibunya si korban pembunuhan ini, Bu? Terima kasih. Ya. Selanjutnya yang di belakang, yang perempuan berhijab hitam, silakan. Sebutkan namanya ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Febrianti, mewakili dari teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Ingin bertanya, mengapa kekerasan gender lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Baik, satu lagi penanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ramadi dari Fakultas Hukum semester 1. Bu, saya ingin bertanya, kan saya pernah membawakan sosialisasi bersama BKKBN. Nah, di situ saat diskusi itu banyak dari teman-teman sekalian yang menanyai tentang kekerasan seksual ini sendiri. Nah, pada saat mereka menanya kekerasan seksual ini, dari para korban-korban itu ingin bertanya apakah mereka masih mendapatkan pendidikan lagi, karena seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa sekolah yang kalau sudah kekerasan seksual hampir pelecehan seksual yang sudah hamil itu kan udah nggak boleh lagi untuk melanjutkan sekolah, itu kebijakan dari sekolah. Nah, apakah peran dari PPPA ini hanya membantu sekedar memulihkan mentalnya atau membantu dia juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus-bagus semuanya ya. Silakan Bu Linda. Iya, waduh, ini benar-benar pertanyaan yang sering banget terjadi ya memang. Kalau yang pertama dari Givari ya, anak dan perempuan. Rangga 1 SD, berarti umurnya kira-kira berapa? 7 atau 8 tahun. Di dalam SPPA 7-8 tahun itu apa yang harus diambil tindakan hukumnya? Rangganya pelaku kan dalam hal ini kan, karena dia menolong Korban. Oh, rangganya Iya, si anak 1 SD-nya ini, Bu. Si Rangga. dia bukannya membela ibunya, Pembela ibunya ya. membela ibunya, terus kemudian dia menjadi korban. Oke. Kalau dia menjadi korban, yang pasti kalau untuk anak seperti, tadi saya agak mix up karena saya pikir dia melakukan pembelaan untuk menolong ibunya sehingga mungkin ayahnya akan apa. Ceritanya menjadi Rangga adalah yang membantu ya, atau Rangga meninggal ya, melindungi ibunya atas kasus pemerkosaan yang dilakukan ke ibunya, kan pelaku ini bernama Samsur. ya. Habis itu pelindungnya ini si Rangga meninggal. Oke. Nah, kalau meninggal berarti untuk ayahnya berlaku 2 pasal ya, pemerkosaan sama pembunuhan. Ya, itu biasanya langsung ditangani. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya pasti dirujuk ke PDN karena dia butuh pemulihan. Ya, pemulihan. Kalau misalnya dalam pemulihan seperti ini, kalau depresinya sangat berat, kita tidak menangani sendiri. Kita rujuk ke rumah sakit. Karena dia berhak atas pemulihan 100% ya. Karena memang biasanya seperti ini dampaknya itu tidak langsung. Dia bisa baik-baik saja saat ini, tapi nanti beberapa tahun kemudian dia boleh dapat ada trigger aja sesuatu, dia akan mulai terganggu. Nah, ini berhak sekali atas pemulihan secara psikologis maupun secara psikiatris. Biasanya kalau P2 cuma punyanya psikologis ya, sehingga nanti P2 akan merujuk ke rumah sakit jiwa di Jakarta, begitu ya, untuk memulihkan psikisnya si ibu ya. Nah, kalau misalnya memang kalau misalnya tadi si Rangga melakukan pembelaan yang menyebabkan dia menjadi pelaku dari pidana tertentu, itu di dalam SPPA untuk umur di bawah 12 tahun itu adalah pengambilan keputusan ya. Jadi kalau tadi saya bercerita tentang ada anak menyetubuhi, anak melakukan pencabulan 6 tahun, melakukan pencabulan kepada anak 4 tahun. Suka nggak suka, mau nggak mau, apabila kita harus berjalan di bawah sistem peradilan pidana anak, harus ada pengambilan keputusan. Nah, paling penting adalah dua-duanya harus berproses sehingga dua-dua anak ini mendapatkan pemulihan. Bagi anak pelaku, dia harus mendapatkan pembinaan. Karena sekarang dia tertolong, dia masih 6 tahun. Masih pengambilan keputusan. Kalau dia di atas 18 tahun, kita tidak dapat menolong dia dengan pembinaan. Itu pentingnya dan itu luar biasanya sistem peradilan pidana anak yang kita miliki. Ya, itu menjawab pertanyaannya ya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua dari BMFH Ibnu Khaldun, Mbak Putri ya, mengapa kasus perempuan lebih banyak dari kasus laki-laki? Ya, karena perempuan termasuk di dalam golongan rentan. Ya, relasi kuasa baik karena budaya, karena agama, semua bilang bahwa kalau jadi perempuan itu ya udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya, nanti kan juga kawin juga. Nah, itu kan stigma bahwa perempuan itu urusannya di dapur. Stigma itu adalah kekerasan berbasis gender. Di stigma ini perempuan ya, udahlah dia ya, kalau misalnya terjadi perkosaan, ini yang salah, bajunya begitu. Itu stigma, marginalisasi perempuan. Bahwa perempuan itu mempunyai karakter yang
seperti itu. Nah itu makanya perempuan itu kadang menderita karena stigma, karena marginalisasi dari kekerasan berbasis gender itu sendiri. Perempuan dianggap tidak mampu, bahwa perempuan kalau kawin di rumah karena sudah dibayar maharnya boleh dipukul. Nggak bisa. Nah itu yang membuat adanya relasi yang tidak seimbang atau relasi yang timpang. Sehingga dengan mudahnya seorang yang bernama laki-laki yang merasakan relasinya ada di atas, nah itu hati-hati. Sedikit masukan aja ya, kalau tadi kan ada kasus bahwa yang melapor adalah laki-laki, kan pernah juga kan kita juga baca itu ya, bahwa melaporkan berdasarkan pakai undang-undang PKDRT, tapi yang melapor laki-laki itu perempuannya dihukum. Di pasal 1-nya tuh undang-undang PKDRT nanti lihat ya, utamanya perempuan itu dipakai di situ ya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya. Nah ini pertanyaan yang bagus banget nih yang terakhir. Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak kita memang butuh intersektoral. Nah, kalau kami mendapatkan kasus-kasus semacam ini, ada beberapa kasus anaknya udah kelas 6, hamilnya udah gede. Waktu itu masih transisi antara PJJ sama tatap muka. Kita advokasi ke sekolahnya, kita minta pertolongan sama kepala sekolahnya. Ada kartu perdanya, saya lupa nomor berapa, bahwa sekolah harus melindungi anak-anaknya dari kekerasan. Kita pakai perda itu, kita minta tolong kepada kepala sekolahnya bahwa anak ini boleh ujian jarak jauh, atau guru kita fasilitasi ke tempat anak itu, sehingga dalam keadaan hamil dia masih bisa ikut ujian. Persoalan sekolahnya nanti kita pikirkan lagi. Kalau memang dia bisa, kita minta rujukan dari sekolah itu untuk menuju sekolah yang lain. Biasanya kita menanganinya nggak cuma hukumnya kan, ya kan tadi ada psikososialnya, kita hadir di situ. Ada juga waktu kasus antara dokter sama perawat, kami hadir di rumah sakitnya. Kita bilang bahwa nggak bisa, kesepakatannya biasanya dua-duanya dikeluarin, atau yang mana yang tidak menjadi penting itu yang menjadi korban dikeluarin. Kita advokasi sampai di situ. Nggak bisa dengan serta-merta si perempuan dinyatakan sebagai ya lu mau aja gitu. Nggak bisa. Masuk ke jalur hukum. Di ASN, saya pernah menangani kasus antar ASN. Kebetulan di Pemda DKI itu ada aturan SP nomor 7 tahun 2022. Saya pakai pasal tentang kode etik untuk menghukum eselon something gitu ya, sehingga dia sudah mendapatkan hukuman berupa apa, downgrade, atau dia tidak dapat naik pangkat. Diurus seperti itu, tidak lewat jalur hukum, tapi kita lewat jalur advokasi, lewat kode etik. Itu ya, jadi perlindungan perempuan itu harus betul-betul diupayakan. Kita nggak bisa datang dan udah lama nih bu, ya udah nih nggak ada yang mau bersaksi sama ibu, aduh berkasnya udah nggak bisa begitu juga. Kita harus berupaya, makanya tadi membangun pembuktiannya. Mudah-mudahan ini dapat menjawab semuanya ya. Oke, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Baik ya Bos. Untuk di yang online, apakah ada yang mau bertanya? Yang online ada yang mau bertanya? Coba boleh lihat di kolom komentar. Coba lihat di kolom komentar, mungkin tertulis. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Ini pasif ya, yang online tidak ada yang bertanya. Baik, yang di sini untuk sesi kedua kita hanya tutup pada sesi ini aja ya. Pertanyaan lagi, mau 3, mau 2, mau 1 nggak apa-apa. Hanya satu sesi lagi berkaitan dengan waktu sholat asar kita di sampai habis. Silakan untuk sesi kedua saya buka. Siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Bang Mirza. Belum ada? Baik, mungkin saya diskusi sebentar dengan Bu Linda ya. Bu Linda, selama ini kan ada kekerasan seksual itu yang oleh namanya P2 TP2A ya. Saya lebih lancar dengan itu, kayaknya sudah terbiasa dengan itu. Sejauh mana peran PT P2 TP2A ini dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak
yang ternyata dia tidak diperkosa, tapi alat vitalnya itu selalu oleh si pelaku dari dia umur 4 tahun sampai sekian tahun, sehingga ada traumatik yang tertinggal pada anak ini. Namun setelah divisum, anak ini nggak diperkosa, dan dia merasa takut ketemu dengan omnya ini karena dia selalu trauma, bahkan dia mau bunuh diri. Lalu peran apa yang bisa dilakukan oleh UPT P2 TP2A? Ya, banyak kejadian seperti ini. Itu namanya kan pasalnya pencabulan. Ya. Kalau persetubuhan pasti ada robekan dan penetrasi vagina ke penis ya, penis ke vagina bisa kembali. Nah, kalau pencabulan itu memang sesuatu yang kalau di anak-anak itu secara pembuktian akan lebih sulit. Bagaimana kita membuktikan bahwa ini terjadi pencabulan itu lewat pemeriksaan psikologi. Ya, pemeriksaan psikologi itu nggak cuma, dek, diapain? Om itu jahat? Nggak cuma nanya-nanya, disuruh gambar. Psikolog kami itu jago-jago, disuruh gambar. Mana yang sakit diwarnain. Nah, dalam dia memakai warna, apakah warna hitam, warna merah, psikolog kami tahu artinya. Dan itu tidak cuma sekali, terjadi berkali-kali, 3-4 kali pemeriksaan psikologi. Dan tidak misalnya hari ini periksa, besok datang periksa lagi, enggak, dikasih jeda. Jadi anak itu akan keluar dengan sendirinya lewat berbagai cara, lewat tes, lewat menggambar, apapun juga, sehingga didapat kesimpulan bahwa terjadi kekerasan, terpapar kekerasan. Nah, persoalan bentukannya polisi akan mengembangkan perkaranya. Itu namanya case conference biasanya. Apalagi nih yang kita belum tahu nih pelakunya dia benar apa enggak. Nah, ada olah TKP, ada macam-macam, sehingga benar-benar kita menolong anak. Dan pada saat kita proses pemeriksaan psikologi tadi, anaknya kan cerita, mulai keluar. Sebetulnya itulah awal pemulihannya dia. Dia berani keluarin. Kadang-kadang anaknya nggak mau cerita, udah nggak bisa ngomong, nangis aja. Kalau ketemu nangis aja. Akhirnya apa? Suruh nulis, semua nulis, cerita. Kemudian ketemuan berikutnya mewarnain lagi. Nah, itu makanya para psikolog kami itu betul-betul mempunyai pengalaman, betul-betul mereka mempunyai passion ya berhubungan dengan anak. Bahkan kadang-kadang kita juga pernah menemukan kasus bahwa iya betul anak itu terjadi kekerasan, masuk nggak unsur pasalnya 8182 kan biasanya ditandem seperti itu, sehingga itu bisa dijerat oleh pasal tersebut. Tapi juga kadang-kadang kita ketemu sebaliknya, karena anaknya misalnya begini, ibunya, kamu habis diapain? Hah? Dipegang-pegangnya? Sama om itu ya? Oh ya, berapa kali? Kemarin juga ya? Gitu. Akhirnya diarahkan sehingga ada fake memory. Itu pun bisa terungkap. Ya, jadi pemeriksaan psikologi itu di sini yang menjadi penting di dalam satu kekerasan terhadap anak. Anak loh, kalau perempuan mungkin masih bisa bercerita, walaupun kadang-kadang kita juga butuh pendalaman bahwa apa? Kadang-kadang kan juga ada hal yang disembunyikan atau ada hal-hal yang memang tidak terungkap, padahal itu penting, ya. Nah, jadi itu memang kita lakukan dengan pemeriksaan psikologi. Dan apabila memang sudah terungkap kasusnya pencabulan, walaupun memang bukan persetubuhan, tetapi unsur pasalnya terpenuhi, alat buktinya cukup, tinggal berproses di kepolisian. Nah, polisi juga yang menentukan, polisi harus percaya bahwa hasil pemeriksaan psikologi ini adalah sahih. Nah, nanti kalau misalnya dirasa kurang, si psikolog yang memeriksa si anak dipanggil sebagai saksi ahli. BAP-nya saksi ahli, kami yang periksa advokatnya, sehingga kami mensinkronkan antara bunyi pasalnya dengan hasil pemeriksaannya. Kan mereka punya macam-macam tuh ya alat ukur, ada skala Raven, ada macam-macam deh. Saya bukan psikolog, tapi saya selalu nanya dengan bahasa umumnya, anak ini gimana? Anak ini ternyata memang pernah melihat misalnya penis laki-laki, itu bisa. Nah, jadi itu merupakan salah satu pembuktian juga yang terjadi. Itu mungkin Kak Sehat, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang bisa. Baik, terima kasih Mbak Linda. Mbak Linda, ini kan Undang-Undang TPKS ini kan baru 2022.
ini bisa satu alat bukti dan keyakinan hakim. Tapi ketika itu belum, perkara yang sebelum 2022 itu kan ada juga kasus pelecehan seksual yang pada anak dan tidak ada bukti visumnya karena tidak sobek, tidak luka, tapi anak ini mengalami trauma karena dia selalu disuruh sama pamannya itu begini dan dia diperlakukan seperti ini seperti itu, ya, dalam arti ya pelecehan seksual lah ya gitu ya. Cuma ketika dilapor polisi, mana buktinya? Kalau pelecehan seksual tidak ada buktinya. Mau divisum juga nggak ada, orang dia belum diperkosa, iya kan? Terus hanya psikolog. Kalau belum undang-undang TPKS kan belum bisa, Bu. Gimana? Hanya satu bukti. Apakah keterangan ahli dari psikolog itu bisa menjadi bukti untuk dinaikkan perkaranya, Bu? Makasih. Kasusnya banyak, Bu, ada buktinya udah putusan pencabulan. Kalau memang sebelumnya undang-undang TPKS ada juga pencabulan yang terbukti. Nah, gimana tuh caranya? Ya itu tadi, alat bukti kan kalau sebelum undang-undang TPKS kan ada 5 ya alat bukti ya berdasarkan KUHP. Ya kita lakukan semuanya. Kalau misalnya ada nggak, kenapa polisi sampai tidak dapat menerima? Ya itu tadi, memang harus dibangun pembuktiannya. Kalau di kami pembuktiannya itu lengkap. Jadi memang kita juga punya konselor yang dapat menggali apa yang anak itu ingat. Jadi kalau misalnya kita bicara kasus per kasus, saya tidak membahas kenapa polisinya nolak ya. Tapi kalau misalnya yang kami dampingi, biasanya polisinya menerima. Karena kita bangun pembuktiannya, kita lakukan assessment yang betul. Sehingga itu kita bagi dengan polisi, kita minta mereka apalagi yang mau dilihat. Sekarang. Begini ya Bu, kalau membangun pembuktian untuk kasus pelecehan seksual itu tidak semudah kasus tindak pidana lain. Pasti. Ya. Kenapa? Karena kasus pelecehan itu pelakunya selalu apik, Bu. Apiknya apa? Dia nggak mau depan orang, kalau berdua, kalau persetubuhan depan orang juga ketahuan dong. Ya. Kecuali yang Nah, di bagaimana caranya membangun bukti di sesuatu yang sunyi dan senyap, Bu? Iya, kalau saya masih percaya bahwa kita dapat melakukan itu lewat pemeriksaan psikologi. Karena banyak sekali kasus-kasus kita itu terbukti. Jadi memang nggak cuma cukup waktu pakai baju apa, udah dicuci. Luka lama sama luka baru pun kita juga bisa tahu kan. Karena kan kalau di visum lewat 3 hari aja udah ada luka lama, ya kan? Kecuali memang dia malam dan diperkosa langsung dia ke kepolisian, di swab juga spermanya ketahuan. Tapi kalau misalnya kita membangun pembuktian, unsurnya apa aja? Kita harus melihat. Kalau misalnya memang saksi, kalau tidak ada saksi langsung kan ada saksi persesuaian. Saksi persesuaian. Kemudian apa? Yaitu laporan psikologi. Kalau saya memang masih menggunakan itu, laporan psikologi itu merupakan hal yang sangat baik. Karena selama ini mungkin cuma mau dilihat bahwa enggak tuh, enggak ada buktinya, visum et repertum. Tapi kalau visum et psikiatrikum, dia bicara kondisi dan dampak. Nah, itu penting. Gitu. Ya. Nah, anak-anak semua, kenapa saya membangun pertanyaan seperti ini agar adik-adik semua tahu ya bagaimana cara mencari bukti. Kalau untuk kasus pelecehan seksual yang tidak ada unsur misalnya pemerkosaan kan sudah jelas bisa dibuktikan dengan visum. Tapi kalau pelecehan itu dibangun dari keterangan nanti psikolog. Psikolog akan bertanya kepada korban, menggali informasi dari korban sebanyak mungkin, dan psikolog itu tidak hanya satu kali seperti Bu Linda jelaskan tadi, banyak berkali-kali sehingga nanti dibangun bukti-bukti yang akhirnya di situ bisa dapat membuktikan bukan hanya keterangan dari psikolog saja, bisa juga dari tempat lain ya Bu ya, seperti itu. Itulah gunanya untuk adik-adik semua supaya tahu, karena kalian adalah mahasiswa Fakultas Hukum, lebih mendalam mengetahui tentang bagaimana menggali alat bukti yang sesulit apapun itu bisa kita lakukan sepanjang kita menguasai ilmunya. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Linda di sore hari ini sangat bermanfaat buat kita semua, baik yang hadir dalam offline maupun online. Ini ilmu yang tidak bisa kita dapat sembarangan. Ya, ini dari ahlinya.
Beliau ini tidak hanya di UP 2P saja, tapi beliau ini aktif di berbagai organisasi, ya. Jadi beliau sudah kemana-mana. Jadi saya nggak bacakan tadi CV-nya karena nanti nggak selesai jamnya. Ya, ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya lagi diskusi. Boleh Bu, satu pertanyaan aja. Baik, terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Kami dari SMA Negeri 30. Iya. Berkaitan dengan Undang-Undang TPKS Pasal 5 itu tanpa kita sadari sering terjadi di usia anak-anak remaja, ya, di usia anak SMA. Nah, mereka pun tidak menyadari kalau itu terkait dengan undang-undang tersebut. Menurut mereka hanya bercanda, bersendagura, iya. Nah, kalau hal ini terjadi, asalkan tidak merasa tersinggung, merasa kemudian untuk dilaporkan, berarti bagaimana Bu? Itu kami sebagai guru menyikapinya boleh-boleh saja atau harus tetap kita pagari? Apa kita mensosialisasikan pasal ini? Terima kasih. Makasih ya Bu. Memang ini undang-undang TPKS ini terobosan banget. Dan ini saya bacain aja, saya masih nyontek ya Bu, saya belum hafal luar kepala. Jadi kalau pelecehan seksual non fisik atau pasal 5, itu setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat. Kemudian seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya, merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Kemudian yang keempat unsurnya adalah dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta. Jadi harus dibuktikan ketika dia melakukan pelecehan non fisik itu tujuannya apa? Ya, apakah memang dia untuk merendahkan orang lain? Misalnya di semok ya, maaf ya, payudannya gede banget. Apa tujuannya? Dan apa dampaknya bagi si korban tadi? Nah, itu yang harus dibuktikan dan itu harus benar-benar kita melatih supaya ketika hal itu dilakukan kita tahu betul ini pasal bisa berlaku hari ini. Yang foto lewat kamar ganti itu ya video, kenapa? Karena dengan maksud apa dia di video? Kita dapat membuktikan. Ngapain kalau cuma dia nikmatin, dia lihat aja dong. Tapi kan dia memvideokan. Bisa dengan maksud untuk mempermalukan atau menyerang si korban. Nah, itu menjadi salah satu unsur yang dapat dibuktikan bahwa ini berlaku pasal 5. Memang ini sangat sulit Bu, sangat banget sulit. Makanya memang di dalam hal ini ketika kita harus membuktikan itu tadi kondisi si korban itu bagaimana. Apa? Dia sudah sampai depresi mungkin ya, karena dikata-katain seperti itu, kehilangan kepercayaan diri. Kalau dia biasanya ceria, ketika memang dia berjalan ketemu orang itu, dia jadi malu, jadi takut. Bahkan mungkin ketika dikatain lagi, nangis. Nah, itu sudah merupakan satu penyerangan seksual non fisik di pasal 5 tadi. Demikian ya Bu, mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih. Baik, sudah sampai acara kita dari apa yang pembicara pertama dan pembicara kedua telah memberikan pengetahuan yang luar biasa buat kita semua. Apa arti dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual dan bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara untuk melakukan pengaduan baik ke UPT PPPA maupun TLPSK.
tentu tidak bisa lanjut ke LPSK sebelum ada proses pidana. Maka sebelum ke LPSK kita ke UPT P2 TP2A terlebih dahulu. Ya, dari sana diproses. Saya rasa nanti dari UPT P2 TP2A yang berkomunikasi dengan LPSK, bukan lagi korban dan keluarga korban. Itu memudahkan semuanya. Makanya ini seminar kita hari ini adalah tektok antara UPT dengan LPSK, ya, supaya saudara-saudara memahami bagaimana nanti kalau di lingkungan saudara ada terjadi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual bisa dilaporkan. Tadi ada pos-posnya sudah diberikan, nggak harus ke UPT di Pulau Gadung. Wilayahnya di mana sudah ada pos-posnya atau di kecamatan terdekat, ya. Saya berharap tidak ada lagi kejadian, tapi seandainya ada kejadian, saudara-saudara sudah bisa melindungi lingkungan saudara, ya. Seminar hari ini mendapatkan pemahaman yang sangat luar biasa dari pemateri kita, Ibu Dr. Olivia dan Ibu Linda Teresia Usmani, sarjana hukum. Sebelum saya tutup acara ini, dari moderator mau dialihkan ke MC, maka saya mengumumkan penanya terbaik 1, 2, 3. Yang pertama adalah Saudara Guntur. Yang kedua, kamu siapa namanya? Fitra. Yang ketiga Riris. Riris mana Riris? Hah? Ya, yang ketiga Riris. Dan bagi penanya, Raffi ada hadiah ya bagi penanya yang lain ya. Nah, untuk penanya yang lain juga dapat hadiah ya. Ini hadiah adalah pemicu supaya saudara-saudara berani bertanya. Jangan berpikir bagus atau tidaknya. Yang penting bertanya dulu, ya. Mumpung ada ahlinya, gitu. Ya memang benar. Baik, Raffi tadi tolong dicatat penanya-penanya agar dikasih hadiah, ya. Baik. Saya bersyukur, alhamdulillah acara yang saya pandu telah selesai, maka saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Seha sebagai moderator. Selanjutnya terima kasih kepada narasumber dan moderator. Selanjutnya itu ada penyerahan plakat kepada narasumber oleh Ibu Seha Habib dan penyerahan piagam kepada narasumber oleh Rita Hendria. berjuang untuk perempuan dan anak. Akhirnya undang-undangnya keluar juga. Akhirnya setelah perjuangan yang berpuluh-puluh tahun itu. Terima kasih. Satu lagi ya.
dan yang terakhir merupakan sesi foto bersama untuk para hadirin mohon untuk berdiri sebentar saja. Dan untuk yang berada di ruangan Zoom, kalau boleh menyalakan kameranya. Mohon di-on-kan kameranya untuk sesi foto bersama. Mana? Nasilia. Dari Ibu Bapak Guru dari SMA. Gabung Ibu. Gabung Ibu. Tapi dia tali dulu sama Ibu. Ibu. Bapak. Foto ya? Oh iya, boleh saya foto. Foto Ibu. 1, 2. Stop kekerasan. Hadirin mohon untuk berdiri. Dan untuk yang di ruangan Zoom Bang boleh on cam. Bang Jordi berdiri. Hadirin Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Demikian berakhir sudah kegiatan peran dan fungsi LPSK dan UPPPPA dalam rangka melindungi anak sebagai korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Yanwar Chandra SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang diwakili oleh Pimpinan Ahli Utama terhormat kepada Ibu Seha Ahli SHMH selaku Ketua UPBWP dan Moderator yang terhormat kepada Ibu Dr. Nadia Iskandar Direktur Standar MSc Kalimantan narasumber dari LPSK. yang terhormat kepada Ibu Ida Teresia Usmani selaku narasumber dari UPPPA, yang terhormat kepada Ibu